Oke, baik. Selamat pagi, dimuliakan kasih Tuhan semuanya. Puji syukur kita kembali ketemu pada hari Minggu ini. Jadi kita sudah sempat kosong selama 2 minggu berturut-turut ya, karena saya ada pelayanan. 2 minggu lalu saya khotbah di GBA Kebenaran ya. Dan minggu lalu saya seminar sekaligus khotbah di GBA Stulos di Medan. Jadi kita mendoakan juga hasil seminar di sana. Dan puji syukur hari ini hari terakhir tahun 2023. Hari terakhir tanggal 31. Penyertaan Tuhan tentu sudah kita rasakan sepanjang tahun ya. Tapi kita mau mengucap syukur dan kita mau tetap belajar firman Tuhan. Dan kita masih di Wahyu pasal 20. Jadi saya tidak mengira sebenarnya bahwa di pasal 20 ini kita bisa cukup lama sekali gitu ya. Tapi kita akan membaca. Jadi saya harapkan ini kita menyelesaikan pasal 20 hari ini. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau ada pertanyaan jangan ragu-ragu ya, bukan berarti tidak boleh bertanya ya, silakan saja, kita nggak masalah, kita tidak ada target misalnya harus finish kapan atau sebagainya. Yang penting firman Tuhan kita pahami. Oke, coba kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 20. Dan kita akan baca sekarang dari ayat 7 ya sampai 15. Karena ayat 1 sampai 6 itu sebenarnya sudah kita baca berulang-ulang dan sudah kita bahas. Jadi kita akan baca ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau sudah dapat, kita akan baca silih berganti. Saya mulai ayat 7, cuma sekarang ayat 8, demikian sampai ayat yang ke-15. Oke? Demikian firman Tuhan. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan iblis menyesatkan mereka ke dalam api yang mulia, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka siksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi untuk perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan dalam api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Martinus memimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Bila kami berkumpul di tempat ini untuk mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami semakin mengerti, memahami. Pimpin kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Jadi di dalam isian kita sudah selesai di nomor 4 dan masuk nomor 5, benar tidak? Benar ya? Siapa yang masih pegang kertas isiannya? Saya kebetulan udah nggak print yang baru lagi ya. Jadi tapi kalau Anda tidak ada atau hilang kertas isiannya, nggak apa-apa, ikutin aja. Dan kita sedang bicara mengenai apa yang Tuhan singkapkan mengenai masa depan. Nah, kita harus memahami bahwa Alkitab ini beda sifatnya dengan semua kitab yang lain. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya pada saya,
kan misalnya di dunia ini ada banyak orang yang mencoba untuk memprediksi masa depan. Pernah dengar namanya Nostradamus? Ya, Nostradamus katanya itu hidup ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Kok katanya bisa kayak memprediksikan gitu. Nah, tapi sebenarnya enggak juga. Dia samar-samar lah gitu. Samar-samar dan enggak begitu jelas, dan itu banyak salahnya. Tetapi kalau Alkitab katakan ini bersifat nubuat, dan ini sangat jelas sekali, spesifik sekali. Misalnya nubuat tentang kerajaan 1000 tahun ini sangat spesifik. Siapa yang akan memerintah? Yesus Kristus. Lamanya pemerintahan, apa yang akan terjadi di dalamnya. Ini semua sangat jelas. Dan ini semua akan digenapi. Dan tanpa firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Bahkan kalau kita sekarang bertanya kepada orang-orang pintar di dunia, Anda bertanya, ya orang-orang yang sukses lah, gitu kan? Pintar atau nggak pintar kita nggak tahu juga, tapi mereka sukses. Orang-orang seperti Bill Gates, mungkin Elon Musk sekarang yang Tesla dan Twitter yang sudah jadi X sekarang, ya. Orang-orang seperti itu, Zuckerberg ya, yang si Facebook segala macam. Jadi orang-orang yang sukses di dunia ini. Kalau kita tanya kepada mereka, bagaimana dunia ini akan terjadi, dan mereka akan punya banyak skenario. Ada yang berpikir bahwa dunia akan hancur karena perang nuklir. Ada yang berpikir nanti asteroid nabrak bumi akan hancur, gitu kan? Macam-macam. Jadi teorinya macam-macam. Ada yang banyak sekarang ditakutin orang adalah global warming yang lalu. Tadinya global warming, sekarang tagline-nya jadi climate change. Jadi mereka berpikir bahwa ini pemanasan global akan terjadi dan es di tutup dan di tempat-tempat lain akan meleleh, mencair, lalu dunia akan katastrofi ya, ada suatu bencana mana air laut meningkat dan sebagainya. Jadi intinya manusia tanpa Tuhan memberitahu kita sama sekali nggak tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Kita tanya 100 orang bisa ada 100 pendapat yang berbeda, gitu. Dan semuanya hanya meraba-raba aja sih sebenarnya. Baru tidak lama yang lalu kita ketemu pandemi. Padahal tahun 2019 siapa yang prediksi pandemi 2020? Kan nggak ada, gitu. Tidak ada satupun orang pun yang menubuatkan. Gitu. Dan ini juga salah satu yang sangat fail dari bahkan dalam kalangan Kristen yang menyebut diri nabi. Gitu. Nabi-nabi Kristen dalam tanda kutip dari kalangan Pantekosta karismatik. Gitu. Tidak ada satupun di antara mereka yang prediksikan pandemi. Dan tahun 2019 ada beberapa mereka prediksi bernubuat 2020 akan begini. Nggak ada satupun ngomong pandemi. Gitu. Bahkan pandemi sudah mulai pun yang ada mereka hardik-hardik COVID. Kita masih ingat kan? Gitu ya? COVID dikalahkan, dihardik lah segala macam. Itu membuktikan bahwa tidak ada yang seperti Alkitab. Dan nabi-nabi yang mengklaim diri nabi hari ini pun itu nabi-nabi palsu sebenarnya. Nah, tapi Alkitab sudah kasih tahu kita. Dan sebenarnya kita membaca kitab Wahyu, kita sudah melihat cukup banyak diantaranya. Alkitab berbicara mengenai 7 tahun kesusahan, dan mayoritas kitab Wahyu bicara mengenai ini. Mayoritas kitab Wahyu bicara mengenai ini. Tentu sebelumnya ada rapture. Ini di Wahyu pasal 4, di mana Rasul Yohanes melihat penglihatan, lalu Tuhan berseru naiklah kemari. Yang naiklah kemari itu menggambarkan rapture. Dan setelah rapture akan berlangsung 7 tahun. Nah, ini sudah kita bahas panjang lebar. Ada 7 meterai, ya kan? Meterai, kemudian sebelum cawan sangkakala, jadi 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan, ya, dan banyak sekali yang terjadi di sini. Oke, kita tidak akan ulangi lagi. Kemudian 1000 tahun. Nah, ini yang sudah kita bahas di Wahyu pasal 20. Ya. Jadi Wahyu pasal 20 di sini 4 sampai 19. Ya, Wahyu pasal 20 di sini 1000 tahun. Gitu. Dan kita juga sudah bahas 1000 tahun. Kita tidak akan ulang lagi semuanya. Tapi ini adalah suatu masa yang penuh dengan kemakmuran, di mana Tuhan Yesus memerintah secara pribadi. Ya. Dan kita percaya apa? Amil, posmil atau premil? Yang mana kita percaya? Premil. Nah, premil berarti apa? Sebelum kerajaan 1000 tahun Yesus datang kembali. Yesus harus datang kembali baru bisa muncul kerajaan 1000 tahun. Karena ya kalau nggak ada rajanya gimana bisa ada kerajaannya, gitu kan? Ini adalah kerajaan Kristus, jadi rajanya harus datang terlebih dahulu. Dan
di sini ada kebangkitan, ya, di awal milenium ada kebangkitan di sini. Ya, itu sudah dinubuatkan. Nah, yang tadi barusan kita baca, sekarang berkaitan dengan apa yang terjadi pada akhir kerajaan 1000 tahun. Jadi kita sudah masuk, ya. Jadi memang ini kan panjang 1000 tahun, tapi kita hanya dirangkumkan saja. Kita hanya dikasih beberapa ayat yang pendek, ya, menggambarkan ini. Tapi sudah kita bahas juga bahwa di Perjanjian Lama ada banyak informasinya, Perjanjian Lama. Tapi sekarang kita masuk ke akhirnya, bagaimana kerajaannya akan berakhir. Begitu. Bagaimana kerajaannya akan berakhir. Nah, tadi kita baca di ayat yang 7 sampai ayat yang ke-10 ada sesuatu yang Tuhan lakukan di sini. Jadi di poin isian kita nomor 5, pada akhir dari milenium ini iblis akan dilepaskan untuk menyesatkan manusia, ya. Iblis akan dilepaskan untuk menyesatkan manusia. Dan ingat, itu mengingatkan kita kembali bahwa di awal 1000 tahun iblis diikat. Ya, di awal diikat, kemudian di akhir dia dilepaskan. Sehingga selama masa 1000 tahun ini iblis tidak bisa menyesatkan siapa-siapa karena dia diikat. Dan ini salah satu yang membuat kita berkata, milenium itu sangat salah sekali. Karena masih ingat pandangan milenialisme itu percaya bahwa saat ini sedang kerajaan 1000 tahun. Tapi kita kalau saat ini kerajaan 1000 tahun, sedangkan dalam nubuat Tuhan waktu 1000 tahun kan iblis tidak bisa menyesatkan siapa-siapa. Masa sekarang kerajaan 1000 tahun, sedangkan iblis hari ini sangat aktif menyesatkan orang. Sangat aktif menyesatkan orang. Jadi pandangan milenialisme itu tidak mungkin benar. Tidak mungkin. Nah, iblis diikat di sini, ya, di awal kerajaan 1000 tahun, kemudian iblis dilepaskan. Iblis dilepaskan. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa Tuhan masih mau lepaskan iblis? Kan dia diikat kan udah bagus-bagus nih, gitu kan? Nah, ketika dia dilepaskan, apa yang kita baca? Ayat yang ke-8 tadi kan. Setelah iblis dilepaskan, dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Dan mereka akan melawan Tuhan, gitu. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa Tuhan mau melepaskan iblis? Kenapa Tuhan melepaskan iblis? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sama kalau kita tarik lagi sampai ke awal sekali dunia, yaitu di Taman Eden. Ya, di Taman Eden. Dan di Taman Eden ini kita masih ingat ada suatu peristiwa yang sangat penting sekali terjadi, yaitu manusia jatuh dalam dosa setelah makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Dan manusia ditipu oleh iblis, dibohongin oleh iblis, gitu. Dan tapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan mengizinkan iblis mencobai manusia di sini? Kenapa iblis tidak diikat aja, gitu? Nah, kita tahu bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, memang iblis sudah jatuh duluan. Tapi kenapa Tuhan izinkan dia beredar di Taman Eden itu kan? Kenapa Tuhan izinkan dia ada di Taman Eden itu sampai dia bisa ngomong sama manusia melalui instrumen binatang ular di situ? Ya, jadi kenapa? Nah, sebenarnya pertanyaannya sama, gitu. Pertanyaannya sama. Kenapa iblis di sini udah diikat 1000 tahun bagus-bagus, gitu kan? Gak ada yang disesatkan oleh iblis. Kenapa di akhir 1000 tahun dilepaskan? Dan ketika dilepaskan, benarlah apa yang terjadi? Dia menyesatkan orang. Dia menyesatkan orang dan banyak yang disesatkan, gitu. Kita baca tadi. Jadi pertanyaannya kenapa demikian? Nah, sebenarnya jawabannya di sini, ya, adalah bahwa Tuhan ingin manusia membuat pilihan. Ya. Jadi Tuhan ingin manusia membuat pilihan. Dan iblis hanyalah, Tuhan tahu iblis ini kan namanya saja iblis. Iblis itu artinya penipu sebenarnya. Ya. Nama dia kan macam-macam. Nah, nama dia iblis. Kemudian apa? Satan. Nah, saat ini berbagai nama ini mengindikasikan arti dia. Jadi seperti Tuhan punya nama, iblis juga punya nama. Nama Tuhan kan semua punya arti.
Misalnya El Shaddai, artinya apa? Allah Maha Kuasa. Jehovah Jireh, Allah Jehovah menyediakan. Ya. Nah, iblis juga punya nama dia. Iblis itu artinya penipu, diabolos dalam bahasa asli. Satan itu artinya lawan atau musuh. Lawan atau musuh. Ya. Jadi dia menentang Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan sangat bisa sekali begitu iblis pertama jatuh dalam dosa, langsung aja dibinasakan gitu. Itu bisa, kenapa tidak sulit bagi Tuhan untuk melakukan. Bahkan kita baca waktu di awal 1000 tahun, waktu iblis diikat ini nggak usah Tuhan turun tangan langsung. Tuhan delegasikan seorang malaikat ikat iblis. Jadi iblis pikir dia paling hebat, paling jago, bisa menentang Tuhan. Kalau Tuhan mau, gampang sekali dia dikalahkan. Tapi karena dia lawannya Tuhan, gitu kan? Dan Tuhan menciptakan makhluk-makhluk berkehendak bebas lainnya. Tuhan mau supaya tiap manusia memilih dia dengan bebas. Nah, Tuhan mau tiap manusia memilih dia dengan bebas. Kenapa demikian? Karena kita bisa berkata bahwa hubungan kasih mengasihi yang signifikan dan yang sejati hanyalah bisa di dalam konteks ada pilihan yang lain. Ya. Nah, artinya kalau misalnya tidak ada pilihan, melainkan semuanya sudah ditentukan, boleh dibilang, atau diprogramkan, atau entahlah namanya lain lagi, ditakdirkan atau diapakan lagi lah, gitu ya. Pokoknya semuanya seperti itu, ditakdirkan, diprogramkan, ditentukan, didekretkan. Kalau semua sudah seperti itu tidak lagi merupakan hubungan kasih yang signifikan. Bukan lagi suatu hubungan kasih antar pribadi, ya. Dan itu kita temukan, ya. Kalau kita mengasihi sesuatu yang bukan pribadi, ya, tapi tidak sama hubungannya dengan kasih antar pribadi. Kasih antar pribadi bagi kita sangat indah. Misalnya orang tua dengan anak, ya kan, orang tua dengan anak bisa memiliki saling kasih mengasihi, karena anak bisa memilih untuk tidak mengasihi orang tua, dan orang tua juga bisa memilih untuk tidak mengasihi anak. Ya. Ada orang tua yang sampai benci anaknya, ada anak yang sampai benci orang tua. Bisa seperti itu. Ya. Antar saudara bisa, antar pasangan suami dan istri bisa seperti itu. Jadi ada pilihan. Ada pilihan. Nah, itu baru ada kasih yang signifikan. Tapi kalau kita mengasihi sesuatu yang bukan pribadi, nah, itu tidak signifikan. Itu ya kita bisa pakai bahasa kasih. Oh, saya mencintai komputer saya. Oh, saya dapat handphone baru. Saya sangat suka deh handphone baru saya. Bisa-bisa aja kita ngomong seperti itu. Ya, saya sangat mencintai rumah saya atau lain sebagainya. Tapi berbeda. Ini bukan cinta kasih yang timbal balik, yang ada persekutuan di dalamnya. Dan ketika Tuhan ciptakan manusia, dia ingin manusia, saya ingin kamu mengasihi saya, tapi dengan bebas. Artinya saya akan kasih kamu opsi lain, saya akan kasih kamu pilihan lain. Kamu bisa tidak mengasihi saya, tapi ada konsekuensi loh, ya. Ada konsekuensi kalau kamu tidak mengasihi saya, sedangkan saya pencipta. Tuhan adalah pencipta. Kalau kamu tidak mengasihi pencipta dan memberontak dan menjauh dari pencipta, maka mau tidak mau kamu tidak memiliki hidup, kamu akan mati. Karena ciptaan itu tergantung pada pencipta. Jika kalau kamu, saya kasih kamu opsi, saya tidak mau paksa kamu, saya tidak mau trik kamu untuk mengasihi saya, tapi saya kasih tahu konsekuensinya dulu. Kalau kamu sampai pergi dari saya, memberontak lawan saya, ya kamu akan mati, karena sumber kehidupan itu saya. Dan Tuhan kasih tahu itu kepada Adam dan Hawa sebenarnya. Dan ada orang bilang, kenapa Tuhan tidak, pernah ada orang di Medan, di seminar di Medan, ada yang tanya sama saya, kenapa Tuhan tidak intervensi waktu iblis nipu-nipu manusia itu? Kok Tuhan tidak intervensi? Tuhan sudah intervensi, bahkan sebelum iblis datang Tuhan sudah intervensi. Dengan apa? Dengan kasih tahu dia apa konsekuensinya. Artinya gini loh, Tuhan itu enggak, Adam dan Hawa itu bukan kayak orang yang tidak dibekali diperhadapkan pada iblis. Dia sudah dibekali dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah bilang pada dia, jangan makan buah itu, kalau kau makan kamu akan mati. Jadi Tuhan sudah membekali mereka dengan persiapan menghadapi kata-kata iblis, gitu. Sehingga ketika mereka ketemu iblis, iblis bilang sebaliknya,
ya di situ mereka harus membuat keputusan. Saya mau pilih yang mana? Dan nah, sebenarnya sama di sini. Itu balik lagi kerajaan 1000 tahun. Ya, yang ini kita. Jadi ingat bahwa waktu pertama orang masuk ke sini, semuanya adalah orang yang diselamatkan awalnya. Karena yang tidak diselamatkan akan dibinasakan di sini di awal. Tapi ingat bahwa orang yang masuk ke sini itu ada dua jenis. Satu yang sudah di rapture sebelumnya kan, lalu turun lagi bersama Yesus. Ini rapture, turun lagi, ini termasuk kita nih. Nah, kita akan masuk kerajaan 1000 tahun dalam tubuh kemuliaan, karena kita sudah dikasih tubuh kemuliaan. Jadi kita masuk dalam tubuh kemuliaan. Nah, ada yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun dengan tubuh masih tubuh biasa lah kita bilang. Ya, tubuh biasa, tubuh yang masih fana. Nah, tetapi memang enaknya di kerajaan 1000 tahun ini karena sudah sangat ideal, tubuh biasa pun sehat gitu. Bahkan bisa hidup sampai apa? Ya, sampai 1000 tahun. Ya. Jadi sehat ya. Walaupun tubuh biasa. Nggak seperti kita hari ini. 70-80 udah aduh nih kan. Tapi itu bisa berorientasi ya dengan tubuh kemuliaan ya orang-orangnya. Maksudnya interaksi Ya, gitu. berinteraksi. Ada, seperti ada interaksi. Ya. Nah, yang mereka yang punya tubuh kemuliaan ini kita tidak beranak cucu lagi. Ya. Jadi nggak seperti sebagian orang yang nanti masuk surga masih mau ini kan. Tidak. Ini tidak beranak cucu lagi. Tapi yang tubuh biasa ini masih beranak cucu. Ya, masih beranak cucu dan anak cucu mereka akan banyak di sini. Karena banyak yang sehat. Ya, sehat terus umurnya panjang lagi. Jadi beranak cucu. Satu orang bisa ya kalau sekarang ya kalau orang zaman dulu aja 10 itu biasa gitu. Itu pun udah ya itu pun dalam kondisi yang tidak ideal loh sebenarnya, yang sakit-sakitan ya. Anda bisa bayangkan kalau dalam masa yang utopia yang sehat di mana kesehatan yang luar biasa prima dan kemakmuran juga bukan cuma sehat karena secara ekonomi juga manusia makmur di sini. Ya, jadi kita bisa bayangkan pertumbuhan penduduk itu meledak, ya, meledak. Jadi bisa sampai berapa miliar manusia sampai ke ujung sini. Pasti jauh melebihi kita sekarang. Entah 100 miliar, entah berapa ratus miliar, saya nggak tahu. Bisa nggak sampai triliunan manusia? Tapi yang jelas ini pasti ada suatu ledakan populasi. Nah, tetapi pertanyaannya adalah mereka yang lahir di sini, mereka semua tetap manusia yang punya kehendak bebas, menciptakan punya kehendak bebas. Dan walaupun mereka hidup di masa yang sangat keemasan, masa yang sangat ideal, tetap mereka perlu membuat keputusan. Karena Adam dan Hawa pun pertama ada di masa yang sangat ideal awalnya, tapi mereka pun perlu membuat keputusan. Nah, demikian juga mereka di sini yang lahir di situasi yang sangat ideal, di mana mungkin mereka tidak pernah merasakan peperangan, mereka tidak pernah merasakan kelaparan, mereka tidak pernah merasakan dirampok orang dan sebagainya di sini. Ya, mereka penuh dengan idealisme di sini, tapi tetap mereka harus membuat keputusan di sini. Tetap mereka harus membuat keputusan apakah mereka mau mengasihi Tuhan, tunduk sama Tuhan, atau mereka akan memberontak sama Tuhan. Dan untuk tujuan itulah iblis dilepaskan sebenarnya, untuk memberi mereka pilihan. Karena sebenarnya Tuhan tahu, sebagian di sini hati mereka Tuhan tahu. Hati mereka Tuhan tahu itu tidak mau percaya sama Dia, tidak mau menerima Tuhan. Karena walaupun di sini penuh dengan masa kemasan, tapi kan dikatakan Tuhan memerintah dengan gada besi. Artinya ada suatu aturan yang ketat di sini. Ya pasti kalau misalnya kamu tidak mau ada pembunuhan, perampokan segala macam, kan berarti orang-orang yang punya niat jahat itu kan pasti akan dihukum, gitu. Pasti akan dicekal, tidak boleh dan sebagainya, ya kan? Dan ada suatu aturan yang ketat di sini, ya, aturan yang ketat. Nah, manusia sebagian akan berpikir, ya, aturan Tuhan terlalu ketat. Sama seperti iblis, istilahnya menipu Hawa, menanamkan pada pikiran Hawa bahwa Tuhan terlalu ketat. Makanya serangan awal dia kan, bukankah Tuhan berfirman tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Jadi dia mulai dengan seolah-olah menggambarkan suatu suasana bahwa Tuhan itu pasti aturannya ketat sekali. Dari buah pohon taman ini tidak boleh kamu makan buah. Nah, lalu Hawa
perbaiki sedikit, bukan sih dibilangnya. Cuman yang ini aja, yang tengah taman yang kami nggak boleh makan. Tapi di situ pun iblis berkata, itu pun terlalu ketat. Ada satu pun yang tidak boleh kau makan, itu sudah terlalu ketat. Tapi Tuhan tahu bahwa kalau kau makan dia, kamu akan jadi seperti Allah. Langsung dia tipu di situ. Jadi iblis dilepaskan. Sebenarnya Tuhan Maha tahu siapa di sini yang sebenarnya menolak dia, siapa yang menerima. Tapi supaya itu muncul ke permukaan, agennya iblis gitu. Iblis inilah yang Tuhan izinkan untuk dilepaskan, supaya yang memberontak tapi nggak berani muncul di sini, dan dalam hati doang mereka. Sebenarnya nggak serp sama Tuhan. Ya walaupun sangat, karena mereka tidak punya perbandingan. Mereka tidak pernah hidup, kalau orang yang pernah di sini lalu muncul di sini, wah ini udah kayak hebat sekali gitu. Tapi Anda bayangin kalau lahir di sini kan, dia kadang-kadang cuma lihat ketatnya doang begitu. Dia nggak bisa membandingkan kita tahun 2023 dunia yang kacau balau sekarang. Gitu. Dia nggak bisa membandingkan itu, karena dia lahir di sini. Dan di situ ya di situ iblis dilepaskan supaya menyesatkan mereka yang pada dasar hatinya itu tidak mau tunduk sama Tuhan sebenarnya. Sebentar ya Pak, nih saya isi dulu ayat 5 di situ pasti mau tanya. Nah, nomor 5 kita. Jadi 5A yang disesatkan adalah anak-anak yang lahir yang tidak percaya kepada Kristus. Ya, karena walaupun lahir di dalam pemerintahan Kristus, tetap harus percaya kepadanya. Makanya percaya kepada Yesus itu bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus ada gitu. Bukan hanya percaya pada Tuhan itu, bukan hanya percaya Tuhan itu ada. Ya, kalau misalnya di sini kan Kristus memerintah, nggak ada orang lagi yang meragukan Yesus Kristus itu ada gitu. Paham nggak? Sama seperti Yakobus bilang, kamu percaya ada satu Allah. Bagus, iblis pun percaya dan setan-setan percaya dan gemetar. Jadi keselamatan itu bukan hanya percaya, saya percaya Yesus ada gitu. Atau Yesus itu pernah lahir, atau Yesus itu, iblis pun tahu, bukan iblis nggak usah percaya, iblis lihat langsung gitu. Jadi bukan masalah hanya mempercayai itu pernah terjadi, tetapi beriman yang sungguh-sungguh itu adalah masalah tunduk kepada dia, menerima dia begitu sebagai ya Tuhan dan juru selamat kita, begitu ya. Dan suatu penyerahan diri kepada dia bahwa ya engkaulah yang benar, saya yang salah ya. Dan itu yang iblis tidak lakukan. Iblis tahu persis siapa Yesus ya. Tapi iblis tidak pernah meminta Yesus menyelamatkan dia atau menundukkan diri kepada Yesus. Dan orang-orang di sini, anak-anak yang lahir di sini, mereka tidak meragukan yang namanya Yesus Kristus itu ada dan bahwa dia raja dan lain sebagainya. Itu di depan mata mereka. Tapi apakah mereka mau tunduk kepada Yesus? Apakah mereka mau beriman kepada Yesus dengan cara yang demikian? Okay? Kemudian yang B, hal ini membuktikan bahwa lingkungan tidaklah menentukan respons seseorang kepada Kristus. Ya. Jadi pada akhir-akhirnya kita tidak bisa menyalahkan lingkungan kita mengenai apakah kita percaya pada Yesus atau tidak. Karena banyak orang hari ini punya argumen seperti ini. Oh dia tumbuh besar di suasana yang kurang menguntungkan, makanya dia tidak percaya Yesus dan sebagainya. Kita tidak bisa pakai alasan seperti itu, ya. Karena lingkungan tidak menentukan respon kita. Ya, lingkungan bisa mempengaruhi kita dan lain sebagainya, tapi tidak menentukan. Karena kita bukan robot yang diprogram oleh lingkungan. Ya, dan buktinya adalah orang-orang yang lahir di lingkungan yang sempurna di sini saja, yang sangat ideal, mereka ternyata banyak yang memilih untuk tidak percaya. Oke, Pak Suco mau tanya apa? Tadi mau tanya atau udah lupa? Yang tadi kan sewaktu Republik Rakyat Tiongkok belum semaju sekarang, kan sistem dia kan istilahnya benar-benar tangan besi, sehingga hari ini bisa dilihat dia negara Tiongkok yang paling maju, bisa mengalahkan negara superpower Amerika. Apakah maksud saya sistem yang Tuhan nanti sesudah 1000 tahun itu mirip gitu? Ya, beda sekali Pak. Beda sekali. Itu beda sekali. Kalau ya saya nggak akan terlalu panjang lebar karena itu udah topiknya ini ya.
kalau kita mau bicara tentang sistem Tiongkok gitu ya, Cina, memang tangan besi. Tapi perbedaannya apa? Tuhan Yesus juga memerintah dengan gada besi. Cuman perbedaannya adalah Yesus Kristus punya didasarkan pada kebenaran dan keadilan, gitu ya. Sedangkan diktator-diktator di dunia ini, ya bukan hanya China, tapi semua lah, gitu ya. Semua diktator di dunia ini, sistem komunis kan, China itu kan niru USSR sebenarnya. Apa itu? Soviet dulu. Ya, dulu kan sempet temen, habis itu baru di tengah jalan mereka musuhan dikit, gitu. China, USSR dan semacam. Jadi China bukan diktator pertama. Ya. Sudah ada banyak diktator lain juga. Ya. China ya adalah negara kediktatoran yang lain. Dan ada suatu usaha ya, karena begini. Sekarang ini propaganda China sangat hebat sekali sehingga seolah-olah, terutama di kalangan orang Chinese diaspora, termasuk kita di Indonesia ini kan kayak orang-orang Tionghoa yang diaspora ya, yang memang yang tersebar di mana-mana itu dipropagandakan betapa hebatnya China dan sebagainya. Dan saya sebagai orang Tionghoa ya senang-senang aja kalau misalnya di Tiongkok ada kemajuan ini itu dan sebagainya. Tapi kalau kita punya mata rohani, kita bisa melihat bahwa banyak hal itu propaganda sebenarnya. Banyak hal itu propaganda sebenarnya. Jadi apakah ada kemajuan? Ada kemajuan, tetapi banyak hal yang bersifat sebenarnya sangat mengerikan juga sebenarnya. Gitu. Misalnya basisnya lah ya. Nah ini yang banyak tidak mau diomongin gitu. Kapan sistem komunis mulai? Kan Mao Zedong. Ya, Mao Zedong sudah membunuh jutaan rakyat China dengan tangan besinya. Gitu. Dia menyebabkan kelaparan yang luar biasa gara-gara dia ingin menyaingi negara maju waktu itu. Lalu dia haruskan semua provinsi China minimum harus menghasilkan sekian banyak besi. Ya, karena itu waktu itu jadi metrik ya metrik inilah pengukuran satu negara itu maju atau tidak maju itu dia punya produksi berapa ton atau berapa juta ton besi. Waktu itu Mao Zedong pengen, China kelihatan hebat gitu. Jadi dia haruskan semua provinsi sediakan sekian banyak besi. Apa yang terjadi? Semua petani segala macam berubah, dipaksa lah gitu untuk berubah. Jadi mungutin besi segala macam. Padahal besi kan nggak bisa dikarbit, maksudnya gimana ya? Itu kan butuh waktu ya untuk industrialisasi. Tapi karena dengan tangan besi begitu, jadi bukan bercocok tanam, semua orang malah ribut nyariin besi bekas untuk jadi kuota gitu. Yang terjadi adalah kelaparan selama berapa tahun di situ. Itu berapa juta orang mati di situ. Itu adalah contoh-contoh. Dan ini hal seperti ini tentu tidak banyak diomongkan gitu ya. Kita harus belajar sejarah baru bisa lihat hal seperti itu ya, sistemnya Mao Zedong lah segala macam ya. Oke, saya nggak mau ngomong terlalu banyak politik, itu bisa lain lagi gitu ya. Tapi intinya jauh berbeda lah ini ya. Ketika Yesus memerintah, dia memerintah dengan keadilan yang 100% ya, kebenaran yang 100% gitu ya. Memang dia memerintah dengan gada besi, tapi dia tidak pernah membuat kesalahan. Tanya Pak, Ya. Iblis itu akan dilepaskan di masa akhir 1000 tahun Ya. dan banyaknya seperti pasir di laut. Ya, menyesatkan. Dan tugas sebagai yang mempunyai tubuh kemuliaan ini apa tugasnya? Apa tugasnya ya? Ya, nomor satu kita ikut memerintah bersama Yesus. Ya. Jadi Yesus kan raja nih. Tapi raja ini kemungkinan kita akan jadi perwakilan, mungkin ada yang jadi kayak gubernur atau apa gitu kan. Jadi pokoknya ya sistemnya kita belum dikasih tahu persis sekarang. Ya, tapi kita akan ikut membantu pemerintah. Itu berarti kayak kita membantu kayak melakukan pengadilan di antara mereka gitu kan. Jadi di antara mereka kan masih ada kadang-kadang cekcok atau misalnya saling klaim, oh enggak ini tanah saya, oh enggak ini tanah saya gitu. Nah, kita mungkin bagian dari orang-orang yang menghakimi dan sebagainya. Seperti Tuhan berjanji kepada 12 rasul kan, kamu akan duduk di atas 12 tahta menghakimi 12 suku Israel. Nah, itu kan Israel. Nah, mungkin kita ini ya mungkin nggak tahu Pak Martin sudah di Indonesia atau gimana gitu. Atau levelnya apa kan tiap orang maksudnya jenjang pengadilannya kan juga bisa ini kan tinggi-tinggi dan sebagainya. Jadi itu peran kita, dan termasuk peran kita ya pasti kayak mencoba mempengaruhi orang-orang yang lahir di sini untuk percaya pada Yesus. Gitu. Itu adalah peran kita juga. Gitu, ya. Bahwa jadi. Oke, Pak Deus.
pada zaman 1000 tahun itu masih ada Alkitab nggak? Pasti masih ada. Kalau ada berarti mereka bisa baca sejarahnya dong. Benar. Seperti penciptaan segala macam semua itu kan mereka bisa tahu. Benar. Cuman mereka mau percaya atau tidak Iya, percaya. benar. Benar. Ya sama seperti kita hari ini. Iya. Kita hari ini bisa baca air bah. Tapi berapa banyak orang hari ini percaya air bah terjadi? Iya. Di dunia sekarang ini loh. Berapa banyak orang percaya Tuhan menciptakan dalam 6 hari Menara Babel, air bah pernah terjadi. Kan cuma orang Kristen yang percaya itu. Ya, dan mayoritas dunia nggak percaya. Ya, jadi nanti di sini Alkitab masih ada. Mungkin ditambah. Karena setiap masuk dispensasi baru kan Tuhan tambah. Mungkin ada perjanjian lama, perjanjian baru, atau ada perjanjian milenium atau enggak gitu. Ya, gitu kan. Jadi bisa jadi Alkitab ditambah. Hah? Kalau mengawinkan masih tetap lanjut terus. Iya. Apa yang tadi itu? Kalau mengawinkan masih lanjut. Oh masih yang tubuh biasa ini. Yang tubuh kemuliaan enggak lagi. Berarti kitab Wahyu sampai sini doang dong per anunya ya. Kitab Wahyu Ya. ada penambahan. Setelah masuk ke sini sudah bisa ditambah. Iya. Ya, sebentar Pak Pion. Pak, gada besi itu berakhir pada waktu iblis dilepaskan pemerintahan. Saya rasa di semuanya sih. Di semuanya, di sepanjang ini. Maksudnya pas iblis dilepaskan itu, pemerintahan Tuhan dengan menggunakan gada besi itu, apakah di off dulu? Ya, Dalam enggak. pengadilan ini kan semua orang yang mati di zaman itu kan dikatakan mati muda kan? Benar. Ya enggak, mungkin ini ya generasi yang terakhir inilah yang disesatkan terutamanya. Gitu. Ya, jadi yang memberontak di sini mereka akan mati banyak. Tapi kan yang generasi terakhir ini yang Artinya kuasa Tuhan waktu itu di off-kan dulu ketika dilepaskan. bukan di off kan, tapi Tuhan izinkan iblis apa? Artinya tidak ada pengadilan pada waktu iblis dilepaskan kan? Ya. Karena waktu itu iblis akan menyeret sepertiga atau ini kan orang percaya, orang yang tidak percaya. Enggak, yang sepertiga itu malaikat. Oh, yang itu. Ya, itu beda lagi. Oh, Yang gitu. sepertiga malaikat itu dulu. Tapi dia akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang, gitu ya. Dan Tuhan akan awalnya memang sepertinya mereka sukses gitu. Artinya Tuhan tidak yang ikut iblis langsung disambar petir ya, enggak gitu. Gitu ya. Artinya Tuhan mengizinkan mereka berkumpul. Begitu. Berarti ada off dulu kayak Ya, bukan tidak off lah, tapi maksud ini bagian dari rencana soalnya Tuhan. sebelum itu tidak ada dosa di saat itu. Ada juga, cuman sangat terbatas. Langsung dihukum kan? Sangat terbatas ya. Ini kan juga dihukum, cuman kan Tuhan kasih waktu sebentar. Dihukumnya belakangan, gitu ya. Oke. Dan tadi siapa lagi? Oh ya. Yang masalah tentang Rajar Pak, waktu itu kan saya juga ngomong sama Tina ya tentang ibu hamil. Ibu hamil. Kan lagi hamil dia itu. Ya. Kira-kira bayinya ikut keangkat nggak? Saya yakin ikut, walaupun Alkitab nggak ngomong ya. Tiba-tiba hilang begitu, karena kan setelah itu kan ada juga kawin mengawinkan ya, hamil lagi, ya kan? Setelah rapture. Ya ada dong manusia di sini. Nah jadi bayi itu tetap keangkat ya. Jadi Kalau bayi dalam kandungan sudah pasti. Oh, Kalau jadi- ibunya orang percaya, nggak mungkin kan? Enggak, ibunya nggak percaya. Misalkan ibunya nggak Oh, percaya. ibunya nggak percaya. Iya, tapi bayinya kan memang tidak berdosa kan? Bayinya Nah, tidak di berdosa. sini Alkitab tidak ngomong secara pasti ya. Ya, Alkitab tidak memberitahu kita, misalnya ibunya tidak percaya Ya, gitu ya. ibunya tidak percaya. Ibunya Nah, tidak bayinya percaya, ini bayinya masih tidak berdosa, kan? dia hamil gitu kan? Iya, karena kan dia belum masih tidak berdosa lah ya, sudah ditanggung Tuhan dosanya. Iya, iya. Alkitab tidak ngomong langsung, gitu ya. Alkitab tidak ngomong langsung mengenai Kayaknya ini. masuk deh Pak. Hah? Kayaknya masuk langsung. Iya, Iya. Ya, jadi langsung Bayi mati pasti masuk surga. Cuman apakah bayi akan diangkat di sini kita tidak tahu. Ya. Masalahnya kalau diangkatnya ya si logikanya. Iya. Ya, kalau si ibunya tidak lahir baru dia tidak terangkat, dia akan Walaupun nggak sampai dicatat. dilahirkan cuma 7 tahun. Iya. Tetap dia masih belum apa dianggap bukan orang dewasa keguguran gitu. Enggak. atau hilang? Gini. Ya. Nomor satu, Alkitab tidak ngomong langsung. Ya. Tapi berdasarkan istilahnya apa ya? Kalau saya disuruh memikirkannya, pendapat saya sih nggak akan hilang.
Iya. Ini pendapat saya ya, walaupun Alkitab tidak ngomong langsung gitu bahwa ibu yang hamil Tahu-tahu kempes. yang tiba-tiba kan hamil kan dari 1 bulan sampai 9 bulan kan. Iya. Macam-macam nih, ada yang belum kelihatan, Ada yang belum ada yang udah gede begini udah tinggal lahir. Harusnya kejadian seperti sekarang. Nggak masa. Ada yang bayi Misalnya yang udah 9 bulan besok udah mau lahir, rapture tiba-tiba kempes gitu kan. Sepertinya enggak. Sepertinya enggak. Ya. Walaupun Alkitab tidak ngomong secara eksplisit mengenai itu, tapi kalau dari saya lihat sih sepertinya tidak. Ya. Nah, sekarang Seperti tidak, dan mengenai keselamatan mereka bagaimana? Nggak masalah. Itu artinya begini. Ya mereka kan lahir di dalam masa tribulasi, kan? Dan di dalam masa tribulasi ini kan ada banyak malapetaka. Kalau mereka termasuk yang mati di situ, selama mereka belum akhir balik, itu kan cuma 7 tahun. Ya mereka kan masuk surga. Ya, jadi dan kalau mereka misalnya termasuk entah sekian persen kecil anak yang nyampe ke sini, ya bisa juga masuk ke dalam 7 tahun. Begitu. Ya. Jadi walaupun mereka tidak terangkat karena ada dalam kandungan ibu yang tidak percaya gitu ya, tapi bukan berarti lalu mereka pasti binasa, enggak. Justru sebaliknya, kemungkinan besar mereka tetap selamat. enggak, maksudnya seperti keguguran. Kan sekarang ada kan 5 bulan keguguran. Keguguran itu kan, ya, keguguran itu kan gini Pak, keguguran itu tapi bayinya ada keluar gitu. Iya. Nah kalau diangkat itu kan tubuhnya hilang loh. Iya. Jadi bukan keguguran, itu kayak tiba-tiba kosong itu. Ya, jadi walaupun Maksudnya yang mati pada saat itu nanti diangkat lagi kapan? Nanti terakhir itu. yang mati di sini, Ya sepanjang itu kan ada orang mati juga di sini, oh di sini, di sini apa di sini? Di Indonesia atau milenium? 7 tahun dan 1000 tahun kan Enggak, ada mati. beda. Kalau yang mati di sini, yang diselamatkan dibangkitkan di sini. Iya. Di awal milenium. Yang orang yang percaya yang mati di tribulation dibangkitkan di awal milenium. Tapi kalau yang mati di milenium, ini semua orang yang tidak percaya. Kalau orang yang percaya tidak akan mati di sini. Ya, nah, orang yang tidak percaya aja yang akan mati itu akan dibangkitkan di sini juga, tapi sudah termasuk kebangkitan kedua yang akan masuk dalam kebinasaan. Gitu ya. Oke. Oh ternyata kita belum selesai juga. Enggak, saya pikir itu pengangkatan kan 2 fase ya Pak ya? 2 fase pengangkatan. satu fase aja. Satu fase tapi maksudnya 1 kali di awal, tapi 2 kali yang terakhir itu kan ada pengangkatan lagi tuh. Yang mana? Yang akhir 7 tahun Di sini. yang tadi Pak bilang. Di sini? Iya. Enggak. Yang mati di situ. Bukan pengangkatan, kebangkitan. Kebangkitan ya. Oh dia hidup di zaman 1000 tahun. Dibangkitkan. Dibangkitkan. Tidak diangkat. Bukan diangkat, kalau diangkat kan diangkat itu kan yang masih hidup terangkat juga. Ingat nggak? Kalau kenapa di sini disebut pengangkatan rapture? Karena yang mati diangkat, yang hidup pun diangkat. Sedangkan kalau di sini yang masih hidup tidak diangkat, masuk ke dalam milenium dengan umur biasa. Dan yang mati dibangkitkan doang dengan tubuh kemuliaan. Ya. Oke ya. Nah, coba kita lihat sedikit lah sebelum kita berakhir karena ternyata kita nggak selesai. Ya, oke. Jadi balik lagi ke situ. 3,5 tahun pertama kalau ada yang mati bagaimana? Di sini maksudnya. Iya. 3,5 tahun pertama ada yang mati, nggak masalah. Iya. Mereka tetap tunggu sampai akhir tribulasi. Iya. Ya, kalau dia orang percaya. Kalau dia orang tidak percaya ya dibangkitkannya di sini. Nanti di kebangkitan kedua. Oke. Dan coba kita lihat sedikit saja di sini ya. Di mana bangsa-bangsa yang disesatkan ini katanya ayat 8 kan ini berkumpul di keempat penjuru bumi yaitu Gog dan Magog. Oke, tapi ini agak panjang penjelasannya. Nanti ini deh minggu depan kita bahas ya. Jadi Gog dan Magog itu apa? Jadi rupanya berlanjut ke tahun depan. Pasal tahun berikutnya. Jadi ternyata
awet banget pasal ini ya. Karena emang ini banyak yang mau dibahas. Ya. Hah? Selesai lagi bulan Februari. Mungkin ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tutup dalam doa. Kita tutup dalam doa ya. Oke, kita Pak Yohanes dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur ya Tuhan atas kasih karunia-Mu untuk keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang diberikan bagi kami bisa belajar sekolah minggu dewasa hari ini. Dan biarlah apa yang kami pelajari hari ini yang disampaikan oleh Gembala Stephen dapat kami perkaya lagi pengetahuan kami untuk kebenaran ini. Dan biarlah Engkau memberkati Pak Stephen agar pelayan ini semakin hari semakin maju. Terima kasih Tuhan karena